Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagaimana dengan perasaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu merasa senang dan selalu merasa gembira. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, kepada Ustazah Lia dan juga kepada teman-teman untuk bertatap wajah kembali. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Lia izin memimpin doanya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, selanjutnya Ustazah Lia izin mengingatkan kembali beberapa aturan pembelajaran ketika teman-teman belajar bersama Ustazah Lia. Yang pertama yaitu pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran dari awal hingga tuntas. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman fokus mendengarkan informasi yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyek dengan tuntas. Dan yang terakhir yang keempat, pastikan teman-teman merapikan kembali alat-alat yang sudah teman-teman gunakan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi fikih. Dan tema besarnya yaitu tentang sholat. Dan yang akan dibahas hari ini yaitu rukun dan syarat sholat. Nah, di sini ada hukum sholat. Nah, ulama kaum muslimin sudah bersepakat bahwa sholat itu hukumnya wajib. Nah, jika dikatakan wajib, maka jika teman-teman melaksanakan sholat ini, maka teman-teman akan mendapatkan pahala. Lalu bagaimana jika teman-teman tidak melaksanakan sholat tersebut? Nah, jika teman-teman tidak melaksanakan sholat tersebut, maka teman-teman akan mendapatkan dosa. Nah, hal tersebut mengacu pada Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Kemudian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang ruku. Nah, sholat pun sudah dikatakan dalam Al-Quran teman-teman, maka sholat ini hukumnya adalah wajib. Teman-teman harus melaksanakan sholat. Kemudian ijma ulama telah bersepakat bahwa sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Nah, sholat 5 waktu itu apa saja? Ya, benar, kita sebutkan ulang, yaitu ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, kelima waktu sholat ini wajib teman-teman laksanakan. Bagaimana jika teman-teman tidak melaksanakannya seperti yang tadi Ustazah Lia katakan? Maka teman-teman akan mendapatkan dosa. Ustazah Lia, tapi yang tidak dilaksanakan hanya satu waktu sholat saja. Contohnya tidak melaksanakan sholat zuhur. Sama saja, itu artinya tetap akan mendapatkan dosa. Karena hukuman wajib ini jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, kemudian di sini ada hadis Bukhari Muslim yang artinya sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti ia sudah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia sudah merobohkan agamanya. Nah, di sini ada mengenai hukum meninggalkan sholat. Ada 2 hukum meninggalkan sholat bagi yang tidak tahu, dan yang kedua bagi yang malas. Yang pertama yaitu bagi orang yang tidak tahu. Bagaimana hukumnya meninggalkan sholat bagi orang yang tidak tahu? Nah, di sini dikatakan jika seseorang meninggalkan sholat karena ketidaktahuannya dan berdampak terhadap pengingkarannya, maka ia harus diingatkan dan diajarkan tentang kewajiban sholat. Namun jika setelah itu ia tetap mengingkari wajibnya sholat, maka ia telah dikatakan kafir.
Nah, contohnya teman-teman bertemu dengan seseorang yang tidak tahu bahwa sholat itu adalah wajib, maka teman-teman harus mengingatkan orang tersebut bahwa sholat itu hukumnya wajib. Nah, lalu orang tersebut tidak mau tahu kalau hukum sholat itu wajib dan dia mengingkari bahwa sholat itu wajib, maka di sana orang tersebut dikatakan termasuk ke dalam golongan orang yang kafir. Nah, kemudian yang kedua, hukum meninggalkan sholat karena malas. Bagaimana hukumnya jika seseorang meninggalkan sholat karena malas? Nah, di sini dikatakan, jika meninggalkan sholat karena sifat malas, maka ia berdosa besar. Dan jika terus-menerus meninggalkan sholat, maka ia harus bertaubat. Contohnya, ada seseorang yang sudah mengetahui bahwa sholat itu wajib, akan tetapi dia tidak melaksanakannya, tapi dalam hati dia sudah tahu dan dia tahu akan melaksanakan sholat tersebut, bahwa sholat tersebut wajib, tapi dia merasa malas untuk melaksanakan sholat, maka orang tersebut akan berdosa besar, sangat besar. Nah, jika orang tersebut tetap tidak melaksanakan sholat terus menerus karena sifat malasnya, maka ia harus bertaubat dengan taubatan nasuha, atau taubatan yang bersungguh-sungguh dan berjanji dia akan melaksanakan sholat. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya batas yang memisahkan seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Selanjutnya di sini ada syarat wajib sholat. Ada apa saja syarat wajib sholat? Yang pertama yaitu adalah muslim. Nah, apa itu muslim? Nah, muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah saja. Nah, itu merupakan muslim. Nah, jika teman-teman menyembah Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, itu berarti teman-teman sudah dikatakan seorang muslim. Nah, kemudian yang kedua, syarat wajib sholat adalah balig. Apa itu balig? Nah, balig ini adalah seseorang yang sudah dikatakan matang atau dewasa. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu berakal. Nah, apa itu berakal? Nah, berakal adalah memiliki akal atau tidak gila. Nah, di sini berarti syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama muslim, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal. Nah, jika teman-teman tidak berakal, itu artinya teman-teman tidak bisa sholat, karena syarat wajib sholat itu harus berakal. Seperti itu. Lalu teman-teman, contohnya ada seseorang yang bukan muslim. Nah, di sana dikatakan tidak wajib sholat karena syarat wajib sholat itu harus muslim. Seperti itu. Selanjutnya ada syarat sah sholat. Nah, yang pertama syarat sah sholat itu adalah sholat tepat waktu. Nah, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, ketika kita sholat itu, 5 waktu itu sudah ditentukan. Dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh sudah ditentukan waktu sholatnya. Nah, silahkan teman-teman melaksanakan sholat tersebut sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Contohnya, waktu sholat zuhur itu pukul 11:55. Silahkan teman-teman melaksanakan sholat zuhur itu di jam tersebut. Nah, jika teman-teman melaksanakan sholat zuhur di jam, contohnya di jam 2, maka teman-teman sudah dikatakan tidak sholat tepat waktu. Nah, kemudian yang kedua yaitu suci dari hadas. Nah, suci dari hadas adalah hal yang harus disucikan dengan cara mandi atau dengan cara berwudu. Nah, bagaimana cara membedakan bagaimana kita membersihkan dengan cara mandi atau dengan cara berwudu? Nah, ada 2 hadas, hadas yang besar dan hadas yang kecil. Nah, hadas yang besar ini kita harus membersihkannya atau mensucikannya dengan cara mandi. Nah, contohnya seperti ibu yang sudah melahirkan, nanti akan bernifas dan itu harus bersucinya dengan cara mandi.
Lalu yang kedua adalah hadas kecil. Nah, hadas kecil ini bisa disucikan dengan cara berwudu. Contohnya apa? Contohnya itu buang air besar, buang air kecil, lalu ada tidur, kemudian ada contohnya muntah. Nah, itu teman-teman silakan berwudu karena itu termasuk hadas kecil. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu suci dari najis. Apa saja yang harus suci dari najis? Yaitu tempat sholatnya, kemudian pakaian kita, dan juga badan kita harus suci dari segala najis. Nah, jika badan kita atau tempat sholat kita terkena najis, silahkan kita boleh membersihkannya. Contohnya, ketika kita sholat, lalu kita melihat tempat sholat kita terdapat najisnya, contohnya terdapat kotoran ayam. Nah, silahkan teman-teman membersihkannya dengan cara beberapa yang sudah Ustazah Lia jelaskan. Ada najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughalazo. Nah, jika kotoran ayam tersebut termasuk ke dalam najis apa ya teman-teman? Nah, silahkan teman-teman membersihkannya sesuai dengan yang sudah ditentukan dan sudah dibahas di materi yang sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu menutup aurat. Dan yang terakhir yang kelima adalah menghadap kiblat. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 144, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Nah, Masjidil Haram itu mengarah ke kiblat. Maka ketika kita sholat, silahkan kita menghadap ke Masjidil Haram atau menghadap ke kiblat. Nah, kemudian Ustazah Lia izin menginformasikan terkait proyek kita hari ini. Nah, silahkan teman-teman tuliskanlah syarat wajib sholat dan syarat sah sholat di dalam buku PAI teman-teman. Kemudian setelah teman-teman menuliskannya, silahkan teman-teman kirim ke Google Classroom di muatan pelajaran fikih. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah Lia sampaikan. Ustazah Lia izin menutup kegiatan kita hari ini. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.